Menjadi orang sukses adalah impian semua orang. Tapi sayangnya tidak semua dari kita memiliki hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi orang sukses. Namun yang paling utama untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, apalagi orang sukses adalah dengan membentuk prinsip-prinsip awal atau memahami prinsip-prinsip awal yang kita miliki sebagai manusia. Karena tanpa adanya prinsip awal yang baik dan sehat dan membangun, kita tidak akan memiliki peluang yang besar untuk menjadi orang sukses di masa depan. Maka dari itu di sini saya akan mengupas tentang prinsip ini. Tentang prinsip apa sih yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang berpeluang untuk sukses di masa depan. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 prinsip yang harus kamu miliki untuk jadi sukses. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke prinsip yang pertama, yaitu kejujuran. Kejujuran adalah modal yang paling penting yang harus dimiliki setiap orang yang ingin menjadi orang sukses. Karena kejujuran akan membawa kepercayaan. Dan saat kita dipercayai oleh seseorang karena kejujuran yang kita miliki, kita akan berpeluang sangat besar untuk memiliki pekerjaan yang layak, untuk memiliki peluang-peluang untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan daripada sebelumnya dari orang lain. Karena kepercayaan dari orang lain berarti peluang yang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak uang dan lebih banyak teman. Semakin banyaknya teman, semakin banyak orang yang percaya sama kita, semakin besar pula peluang kita untuk mendapat lebih banyak uang daripada sebelumnya. Jadi prinsip kejujuran ini harus kita miliki jika kita ingin menjadi orang yang berpeluang lebih besar untuk menjadi sukses di masa depan. Kemudian prinsip yang kedua adalah integritas. Jadi apa itu integritas? Secara simpelnya, integritas adalah bertindak konsisten dengan prinsip yang kamu miliki yang jelas. Misalnya, kamu ingin menyelesaikan sebuah proyek di dalam pekerjaan kamu, dan kamu menargetkan untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 1 bulan. Orang yang berintegritas akan benar-benar menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan susah payah dalam waktu 1 bulan. Dengan kata lain, orang yang memiliki integritas tinggi adalah mereka yang bisa dipegang omongannya. Dengan kata lain, jika kamu tidak bisa dipegang omongannya, kamu akan berpeluang sangat besar untuk kehilangan peluang-peluang yang bisa membuat kamu mendapatkan banyak keuntungan di masa depan. Itu karena orang harus percaya sama kita. Dan kepercayaan seseorang biasanya muncul dari kejujuran yang kita berikan kepada mereka dan kualitas pekerjaan yang baik yang benar-benar kita tuntaskan sesuai dengan apa yang kita janjikan atau apa yang kita sampaikan sebelumnya. Dan hanya orang-orang dengan integritas tinggilah yang bisa terus tekun dalam berjuang, dalam bekerja, dalam menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai, dalam menjadi orang yang lebih sukses di masa depan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kerja keras. Integritas memang penting, tapi kerja keras juga tidak kalah penting. Dan kerja keras tanpa integritas juga adalah omong kosong. Maka dari itu kedua prinsip ini harus bisa dimiliki secara bersamaan untuk bisa membuat sebuah perkembangan yang signifikan di dalam kehidupan seseorang. Apalagi jika kamu adalah orang yang ingin cepat menjadi orang yang sukses. Kamu tentu saja harus bekerja lebih keras daripada sebelumnya untuk mempercepat waktu, dan kamu harus bisa berintegritas untuk membuat kamu tetap bekerja keras dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada yang sebelumnya. Memang dibutuhkan dedikasi yang sangat tinggi dan usaha yang sangat maksimal untuk bisa mencapai sebuah pencapaian tertentu. Karena memang kalau kita hanya berusaha sekedar, kita tidak akan mencapai penghasilan atau hasil yang memuaskan. Jika kita bisa bekerja lebih keras daripada orang lain pada umumnya, kita akan menjadi lebih sukses daripada orang lain pada umumnya. Logika sederhananya seperti itu. Dengan kata lain, jika kita bekerja sama kerasnya dengan orang lain di sekitaran kita, tentu saja kita akan mendapatkan hasil yang sama. Tentu saja dalam bidang pekerjaan yang sama. Namun kita tidak boleh menafikan bahwa ada faktor keberuntungan dan juga faktor-faktor eksternal yang bisa membuat seseorang bisa lebih berhasil walaupun kinerjanya biasa-biasa saja.
Tapi di luar sana selalu orang yang bekerja keraslah yang bisa mendapatkan hasil lebih dalam pekerjaan yang mereka geluti. Kemudian prinsip yang harus kamu miliki untuk jadi sukses yang keempat adalah rasa hormat. Jadi sebagai manusia kita harus bisa dihormati oleh orang lain agar kita bisa mendapatkan lebih banyak penghargaan dan emosi yang positif dari setiap pergaulan dan interaksi yang kita lakukan dengan orang lain. Dan prinsip ini hanya bisa kita dapatkan jika kita menghormati orang lain seperti kita ingin dihormati oleh orang lain. Ya, contohnya kita harus bisa berperilaku adil dalam memutuskan setiap keputusan yang kita buat, entah itu dalam pekerjaan, dalam pergaulan maupun dalam organisasi-organisasi yang kita miliki. Dengan adanya rasa hormat yang kita berikan kepada orang lain juga akan merasa bahwa dihormati oleh kita, yang mana tentu saja akan memperbesar peluang kita untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan, karena saat kita menghargai dan menghormati orang lain tersebut akan membuka peluang-peluang yang cukup besar untuk memberikan kita peluang-peluang untuk maju dan berkembang setiap harinya. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain, karena saat kita meremehkan satu orang saja, kita sebenarnya sedang membuat orang tersebut menjauh dari hidup kita, yang mana berarti kita sedang menghilangkan satu peluang besar yang kita miliki dalam hidup kita. Kemudian prinsip yang kelima adalah tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab selalu memiliki peluang yang besar untuk menjadi orang yang sukses. Karena orang yang bertanggung jawab berarti adalah orang yang bisa dipercaya dalam melakukan setiap tugas yang diberikan kepadanya. Dan hanya orang yang bertanggung jawablah yang bisa bertahan dalam semua jenis pekerjaan yang diberikan oleh orang lain atau oleh atasan. Orang yang bertanggung jawab akan paham apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu, apa yang harus mereka prioritaskan, dan apa yang harus mereka korbankan untuk mempertahankan tanggung jawab tersebut. Dan jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, paling tidak yang harus kamu persiapkan di awal adalah tanggung jawab yang bisa kamu pegang. Karena dengan begitu, kamu bisa menyelesaikan semua tugas yang harus kamu selesaikan, entah bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri, untuk orang lain, maupun untuk sebuah perusahaan yang sudah diamanatkan kepada kamu, atau pekerjaan yang sudah diamanatkan oleh atasan kamu kepada kamu. Dengan tanggung jawab, kita bisa memperbaiki bagaimana orang lain melihat kita dan orang lain berpikir tentang diri kita, yang akan memperbesar peluang untuk terbukanya lowongan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih banyak. Kemudian prinsip yang keenam adalah empati. Empati adalah setiap perasaan yang kamu rasakan atau pemahaman dari perasaan yang orang lain rasakan terkait masalah yang mereka alami atau perasaan yang mereka rasakan saat kamu melihat mereka. Misalnya kamu melihat seseorang sedang dalam masalah atau suatu musibah, dan kamu paham bagaimana mereka merasakan masalah mereka dan bagaimana mereka berjuang dalam kehidupan mereka, yang mana akan tentu saja membuat kamu bertindak relevan untuk membantu orang tersebut dalam kadar yang tepat dari apa yang mereka butuhkan. Dan ini adalah hal yang sangat baik untuk dimiliki oleh setiap orang, karena dengan adanya empati yang tinggi, kita akan bisa paham emosi manusia dan apa yang harus kita berikan kepada orang untuk bisa menghormati orang tersebut atau untuk bisa memberikan apapun yang mereka butuhkan. Dan hebatnya lagi, kita hanya bisa menghormati orang lain dengan memahami emosi mereka, atau dengan kata lain, dengan memiliki prinsip empati yang tinggi. Maka dari itu, bangunlah empati ini agar orang lain nyaman bersama kamu, karena hanya orang yang berempatilah yang bisa membuat orang lain nyaman. Karena kita paham apa yang orang lain rasakan dan apa yang orang lain butuhkan. Kemudian prinsip yang harus kamu miliki untuk jadi sukses yang ke-7 adalah prinsip keadilan. Keadilan ini biasanya kita miliki dan harus kita lakukan berdasarkan taraf sosial dan lingkungan yang kita miliki.
Jika kamu adalah seorang bos di perusahaan, menjadi orang yang adil akan membuat kamu dihargai oleh bawahan atau karyawan. Jika kamu berada di lingkungan keluarga kamu akan semakin disayang dan semakin tidak ingin untuk dimusuhi oleh orang yang ada di lingkungan keluarga kamu jika kamu bisa berperilaku adil. Keadilan ini juga membuat kamu terhindar dari masalah-masalah yang tidak kamu inginkan. Karena kadang masalah muncul dari ketidakadilan, dan masalah juga muncul dari orang lain yang merasa bahwa kita memperlakukan mereka secara tidak adil. Kemudian, prinsip yang harus kamu miliki untuk jadi sukses yang ke-8 atau yang terakhir adalah kesabaran. Ada satu quote yang saya lupa siapa yang menyampaikannya, tapi menurut saya quote itu sangat menarik. Di mana quote itu berkata bahwa setiap tindakan positif, setiap tujuan yang mulia atau yang baik selalu membutuhkan investasi waktu yang tinggi. Dengan kata lain, selalu dibutuhkan kesabaran untuk bisa menjadi orang yang baik atau untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik entah bagi diri kita maupun orang lain. Karena kejahatan justru lebih cepat untuk kita lakukan. Kita akan berpeluang lebih banyak dan lebih cepat untuk melakukan kejahatan daripada mencapai sebuah pencapaian yang tinggi dan kebaikan yang benar-benar tinggi. Maka dari itu, jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, kamu benar-benar harus menginvestasikan waktu kamu dan energi kamu lebih banyak daripada biasanya. Karena dengan kesabaran yang tinggilah, kamu akan bisa mencapai apapun yang kamu ingin raih. Sama seperti saat kamu mendaki gunung. Semakin tinggi gunung yang kamu daki, semakin lama kamu akan berjalan sampai kamu tiba di puncak. Maka dari itu, kuatkanlah kesabaran yang ada di hati kamu, apalagi jika kamu memiliki tujuan yang sangat tinggi dalam hidup kamu. Karena memang tidak ada tujuan yang tidak bisa dicapai. Semakin tinggi tujuan, semakin berat perjuangan. Tapi, kalau kamu melakukan perjuangan yang setara dengan kualitas tujuan yang tinggi ini, kamu akan berpeluang sangat besar untuk mencapainya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.